Assalamualaikum teman-teman, kembali dengan saya Vida dalam bacakan buku. Saat ini kita baca buku Stop Berdalih dan saat ini sudah sampai di bab 10. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10, Disiplin Diri dan Bisnis. Kutipan, kualitas pengekangan nafsu dalam pengejaran tujuan jangka panjang dan begitulah tekad untuk menjaga tingkat pengekangan nafsu tersebut merupakan latihan yang luar biasa bagi Dewan Direktur. John Vianney. Kebanyakan orang akan bekerja dalam atau untuk sebuah bisnis atau memiliki suatu bisnis di sepanjang kehidupan mereka. Tercapainya kesuksesan bisnis menuntut Anda menerapkan disiplin tingkat tinggi dalam setiap wilayah aktivitas bisnis, baik besar maupun kecil. Tanpa adanya disiplin diri dan kendali diri dalam bisnis, tidak mungkin ada kesuksesan. Tidak ada wilayah aktivitas yang menuntut lebih banyak disiplin diri ketimbang mengawali dan menjalankan satu bisnis yang sukses dalam perekonomian kita sekarang ini. Hukum pertama ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Sebagai suatu hukum, tidak pernah ada kecukupan atas sesuatu bagi siapa saja yang menginginkannya. Terutama, tidak pernah ada cukup pelanggan bagi Anda untuk menjual apa yang Anda ingin jual. Tidak pernah ada cukup pendapatan untuk membantu Anda meraih semua tujuan finansial Anda. Tidak pernah ada cukup keuntungan yang memungkinkan Anda berkembang sebesar yang Anda inginkan. Terutama, tidak pernah ada cukup orang baik untuk bekerja bersama dan untuk Anda, untuk membantu Anda meraih sasaran bisnis Anda. Hukum persaingan. Jika hukum pertama ilmu ekonomi adalah kelangkaan, hukum pertama bisnis adalah persaingan. Diperlukan fokus serta disiplin yang amat besar untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan demi menarik uang pelanggan yang terbatas untuk membeli produk atau jasa Anda. Agar tidak sekadar bertahan, tapi juga berkembang, Anda harus terus-menerus bersaing melawan semua penggunaan lain bagi jumlah uang yang sama dengan angka yang Anda ingin tetapkan bagi apa yang Anda jual. Disiplin pertama kesuksesan bisnis adalah Anda menawarkan produk atau jasa yang orang inginkan, perlukan, dan akan bayar pada harga yang akan mereka terima. Harga yang kompetitif dengan semua bisnis lain yang menginginkan uang pelanggan yang sama. Anda harus sepenuhnya jujur dengan paduan produk atau jasa Anda untuk memastikannya sesuai dengan pasar sekarang ini. Inilah wilayah asumsi yang salah atau kesimpulan yang tidak benar bisa membawa kegagalan bisnis. Jawaban untuk ini selalu berubah karena persaingan dan selera pelanggan juga berubah. Pelanggan selalu benar. Setiap minggu saya berbicara dengan para pebisnis yang tidak bahagia dengan tingkat penjualan serta keuntungan mereka. Mereka berkeras produk atau layanan mereka sangat hebat dan orang harusnya membeli dari mereka dalam jumlah jauh lebih besar. Dalam masing-masing kasus, saya harus secara halus menunjukkan kepada mereka bahwa satu-satunya bukti bahwa produk atau layanan mereka benar-benar menarik atau berharga adalah orang dengan senang hati membelinya dan kemudian membelinya lagi dan memberitahu teman-teman mereka untuk juga membelinya. Menurut para pakar, 70% penuh keputusan bisnis Anda akan terbukti salah seiring berjalannya waktu. Ini adalah rata-rata. Jika Anda adalah pebisnis baru atau tengah merintis bisnis baru, Anda akan salah, bahkan lebih sering lagi. Bukanlah hal yang tidak biasa bagi seorang wirausaha untuk melakukan kesalahan sebesar 90% pada masa awal karir mereka.
Diperlukan disiplin diri dan karakter luar biasa besar untuk menghadapi kemungkinan Anda bisa saja salah dalam asumsi serta keyakinan yang paling Anda pegang. Meski begitu, disiplin ini sangat esensial jika Anda ingin meminimalkan kesalahan, memangkas kerugian, dan mengarahkan kembali sumber daya untuk menawari konsumen lebih banyak hal yang mereka benar-benar inginkan, butuhkan, dan bersedia bayar untuk hari ini. Semua investasi dan perintisan bisnis menuntut optimisme tingkat tinggi. Anda harus percaya pada peluang bisnis Anda di masa depan bersama produk dan jasa baru Anda. Anda harus memiliki rasa percaya diri sangat besar terhadap kemungkinan pemasarannya hingga Anda bersedia mengambil risiko finansial serta menginvestasikan banyak jam, minggu, bahkan tahun untuk meraih sasaran bisnis Anda. Dan Anda harus melakukan itu semua tanpa adanya jaminan nyata akan kesuksesan. Pada saat yang sama, Anda membutuhkan disiplin untuk mengendalikan rasa percaya diri Anda untuk tetap bersikap objektif dan realistis. Rasa percaya diri yang kelewat besar dalam bisnis bisa membawa pada kesalahan bisnis, kerugian finansial, bahkan kebangkrutan. Anda harus lebih baik. Karena sifat alami bisnis Anda yang agresif dan penuh tekad, untuk sekadar bertahan, Anda perlu mendisiplinkan diri agar setara atau lebih baik dibanding para pesaing Anda. Bagaimanapun, para pesaing Anda bangun di pagi hari memikirkan bagaimana mereka bisa membuat Anda terlempar dari bisnis. Mereka ingin merebut pelanggan serta penjualan Anda. Mereka ingin mendapatkan keuntungan Anda. Mereka menginginkan bisnis Anda sebesar yang mereka mungkin dapatkan. Untuk meningkatkan peluang kesuksesan melawan pesaing semacam itu, Anda harus melakukan setiap upaya untuk mengalahkan semua pemikiran mereka. Ketika merintis bisnis atau ventura baru, Anda membutuhkan disiplin untuk mengerjakan PR Anda secara menyeluruh di depan. Anda menciptakan rencana bisnis lengkap sebelum mulai beroperasi, dan Anda melanjutkannya dengan memperbarui dan merevisinya setiap tahun sesudah itu. Disiplin untuk membuat perencanaan di depan bisa menentukan perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Tantang asumsi Anda. Sebagian besar gagasan bisnis tidak berhasil, setidaknya dalam bentuk aslinya. Seperti yang Peter Drucker katakan, asumsi yang salah adalah akar setiap kegagalan. Satu alasan utama kegagalan bisnis adalah para pemilik atau eksekutif bisnis berpegang pada asumsi yang belum teruji. Mereka berasumsi produk atau jasa mereka jauh lebih hebat dibandingkan yang lain. Mereka berasumsi bisa mendapatkan penjualan besar terhadap produk atau jasa tersebut, dan hal serupa terhadap keuntungan. Mereka lebih jauh berasumsi keuntungan itu akan cukup substansial untuk menjadikan investasi uang dan waktu ini lebih menarik ketimbang penggunaan waktu dan dana dalam jumlah yang sama. Semua asumsi ini harus diuji secara hati-hati sebelum komitmen yang tidak mungkin dibatalkan apapun dibuat. Menurut Kaufman Foundation of Entrepreneurship, 95% wirausaha dan pemilik bisnis kecil di Amerika berpenghasilan kurang dari $50.000 per tahun. Kenapa begitu? Karena mereka kekurangan energi, kecerdasan, atau kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak. Fakta bahwa seseorang memiliki keberanian dan sumber daya untuk memulai bisnis baru berarti orang tersebut memiliki tingkat talenta alami di atas rata-rata. Alasan begitu banyak wirausahawan
Alasan begitu banyak wirausaha tidak cukup melakukan pencapaian dan gagal adalah mereka kurang berdisiplin. Mereka kurang berdisiplin untuk secara cermat mempelajari setiap aspek bisnis sebelum berkomitmen padanya. Mereka kurang berdisiplin untuk menguji asumsi mereka, bukannya langsung melompat pada kesimpulan dan mengharapkan yang terbaik. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Identifikasi pelanggan ideal Anda. Anda memerlukan disiplin untuk mengidentifikasi dan menentukan pelanggan ideal Anda. Orang yang tepat, yang bisa dan akan membeli produk atau jasa Anda dalam jumlah cukup dan pada harga yang Anda perlu tetapkan untuk pada awalnya memberikan pengesahan kepada Anda untuk menceburkan diri pada wilayah bisnis tersebut. Anda membutuhkan disiplin berdasarkan percobaan, kesalahan, dan ketahanan untuk mengembangkan rencana pemasaran yang menghasilkan arus prospek baru yang kokoh dan bisa diprediksi bagi bisnis Anda. Untuk melakukan pemasaran secara efektif, Anda harus jelas tentang keuntungan kompetitif Anda, juga proporsi penjualan unik Anda. Apa sesuatu tentang produk atau jasa Anda yang menjadikannya superior dan lebih berharga bagi pelanggan dibanding produk atau layanan serupa yang ditawarkan sekarang ini? Anda membutuhkan disiplin untuk mengembangkan sistem penjualan terpadu dari awal hingga akhir yang mengubah prospek yang masuk kualifikasi menjadi pelanggan yang kokoh. Sungguh mencengangkan betapa banyak bisnis yang berasumsi bahwa produk atau jasa sendiri akan menjual. Entah mereka mempunyai sistem penjualan yang superior atau tidak. Ketahui biaya Anda sebenarnya. Anda membutuhkan disiplin untuk menentukan biaya akurat serta penetapan harga yang pantas bagi produk dan jasa Anda. Walmart telah menjadi peritel terbesar dalam sejarah, sebagian besar disebabkan kepiawaiannya dalam bidang ini. Mencengangkan sekali betapa banyak bisnis menderita kerugian dalam menjual produk dan jasa mereka karena terutama tidak pernah secara akurat menjumlah seluruh biaya dalam membawa produk atau jasa mereka ke pasar. Anda sudah mendengar ungkapan lama, kami menderita kerugian dalam setiap barang yang kami jual, tapi kami berusaha meningkatkan volumenya. Jelas sekali itu mustahil. Anda membutuhkan sistem pengendalian kualitas demi memastikan setiap produk atau jasa yang Anda jual berkualitas tinggi, hingga para pelanggan Anda pun menjadi begitu puas dan dengan senang hati membeli lagi dari Anda, juga memberitahu teman-teman mereka. Anda memerlukan disiplin untuk mengembangkan kebijakan layanan konsumen, yaitu Anda memperlakukan para pelanggan dengan begitu hebat, hingga mereka pun setia kepada Anda dan memilih Anda di antara semua pesaing Anda. Tujuan sebuah bisnis adalah memuaskan pelanggan. Apa tujuan sebuah bisnis itu? Tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan dengan cara yang efektif biaya. Keuntungan bukanlah tujuan sebuah bisnis. Keuntungan adalah hasil dari tindakan menciptakan dan mempertahankan pelanggan dalam jumlah cukup, yang memberikan keuntungan dalam jumlah cukup setelah semua biaya diperhitungkan. Apakah ukuran kunci kesuksesan bisnis itu? Jawabannya adalah kepuasan pelanggan. Setiap upaya dan aktivitas bisnis Anda harus ditujukan untuk memuaskan pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada yang dilakukan pesaing manapun. Apakah ukuran kepuasan pelanggan itu? Jawabannya adalah bisnis yang berulang.
Hanya ketika pelanggan membeli dari Anda lagi, Anda menunjukkan Anda telah memenuhi janji Anda kepada mereka ketika Anda berhasil membuat mereka membeli untuk pertama kali. Satu penjualan ulang kepada pelanggan yang puas hanya membutuhkan 1/10 waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan kepada pelanggan baru. Semua bisnis yang berhasil bertopang pada bisnis yang berulang, yang hanya dimungkinkan dengan adanya kepuasan pelanggan tingkat tinggi. Ini adalah disiplin yang nyata. Apakah kunci bagi keuntungan jangka panjang itu? Jawabannya adalah rekomendasi dan rujukan. Pertanyaan tertinggi yang menentukan kesuksesan atau kegagalan jangka panjang bagi bisnis adalah, Anda adalah, berdasarkan pengalaman Anda dengan kami, apakah Anda akan merekomendasikan kami kepada orang lain? Anda bisa bertahan dan berkembang hanya ketika sebagian besar pelanggan Anda gembira dengan produk dan jasa Anda hingga mendesak teman dan rekan mereka untuk juga membeli dari Anda. Mengingat rujukan dari pelanggan yang puas menjadikan penjualan 15 kali lebih mudah daripada cold call, yang berarti biayanya juga hanya 1/15. Bisnis rujukan merupakan kunci bagi masa depan Anda. Anda memerlukan fokus dan disiplin amat besar untuk mengembangkan serta mempertahankan kebijakan layanan pelanggan yang membuat orang membeli dari Anda, kemudian membeli lagi, dan kemudian merekomendasikan Anda kepada teman-teman mereka. Tetapkan standar tinggi. Anda memerlukan disiplin untuk menetapkan standar kinerja sempurna dalam setiap wilayah bisnis Anda, dan selanjutnya terus berusaha keras agar menjadi lebih baik lagi. Anda perlu mempraktikkan rumus CHANEI, yang merupakan singkatan dari Continuous and Never-Ending Improvement. Perbaikan berkelanjutan dan tak pernah berhenti. Tidak peduli betapa tinggi tingkat kualitas Anda hari ini, Anda tidak boleh pernah puas. Anda harus terus-menerus menaikkan standar pada diri Anda sendiri dan pada setiap orang dalam wilayah tanggung jawab Anda. Anda membutuhkan disiplin diri untuk bekerja keras berjam-jam selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun untuk bisa berada di puncak bisnis Anda. Rata-rata para wirausaha, pemilik bisnis atau jutawan atas usaha sendiri di Amerika bekerja 59 jam per minggu. Sejumlah wirausaha bahkan bekerja 70 hingga 80 jam per minggu di tahun-tahun pertama perintisan bisnis mereka. Anda harus bersiap mendisiplinkan diri, mengalokasikan waktu dan tingkat kerja keras sebanyak itu jika ingin menjadi yang terbaik dan berada di puncak bidang Anda. Pikirkan tentang solusi. Untuk berhasil dalam bisnis, Anda membutuhkan disiplin diri untuk bersikap proaktif dan bukan reaktif. Anda perlu terfokus pada solusi dan bukan masalah. Anda perlu berkonsentrasi pada hal terpenting yang bisa Anda lakukan setiap jam, setiap hari, dan bukan dibelokkan oleh tugas dan aktivitas bernilai rendah atau bahkan tidak bernilai sama sekali. Yang terpenting dari semua, Anda membutuhkan disiplin diri untuk mempertahankan dalam jangka panjang, mengembangkan perspektif jangka panjang dalam kehidupan bisnis Anda. Karena intensitas persaingan Anda akan membutuhkan bertahun-tahun upaya berdisiplin agar sukses dalam bisnis, entah itu dalam bisnis Anda sendiri atau bekerja untuk orang lain. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara mudah untuk berada di puncak. Yang ada hanya satu jalan, dan itu adalah melalui kerja keras, disiplin, serta tekad kuat.
Secara rata-rata, diperlukan waktu sekitar 2 tahun untuk mencapai titik impas dalam satu ventura bisnis baru. Diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi arus kas positif untuk mengembalikan uang yang Anda pinjam dalam 2 tahun pertama. Dan kemudian diperlukan waktu 3 tahun lagi sebelum Anda menjadi benar-benar sukses. Juga segala sesuatu berharga 2 kali lipat dan memerlukan waktu 3 kali lebih lama. Berdasarkan statistik ini, mengapa Anda harus memulai bisnis Anda sendiri atau mengawali satu ventura bisnis baru? Karena bagaimanapun waktu terus berjalan, biar bagaimana 5 tahun dari sekarang Anda akan menjadi 5 tahun lebih tua dan 10 tahun dari sekarang Anda akan menjadi 10 tahun lebih tua. Di akhir masa itu, Anda entah akan berada di puncak bidang Anda atau tetap berada di bawah di antara 80% orang yang terus berjuang mendapatkan setiap dolar dan setiap hari mengkhawatirkan uang. Pilihan ada di tangan Anda. Disiplin adalah kuncinya. Pada bab selanjutnya, Anda akan belajar tentang disiplin yang mengendalikan darah kehidupan bisnis Anda. Penjualan. Dalam analisis final seperti yang Peter Drucker katakan, tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Latihan tindakan. 1. Melangkah keluar dan lihat setiap wilayah dalam bisnis Anda seolah Anda seorang konsultan luar. Perubahan apa yang akan Anda rekomendasikan? 2. Bayangkan Anda tengah merintis kembali bisnis Anda hari ini. Adakah produk atau jasa yang tidak akan Anda bawa ke pasar hari ini? 3. Identifikasi 20% produk dan jasa Anda yang menyumbangkan 80% penjualan serta keuntungan Anda. Bagaimana Anda bisa menjual lebih banyak lagi? 4. Proyeksikan 1, 2, dan 5 tahun ke depan dalam bisnis Anda. Apa tren yang ada? Apa yang akan pelanggan Anda beli di masa depan? 5. Buat daftar 3 cara Anda bisa meningkatkan layanan pelanggan Anda untuk memastikan pelanggan membeli lagi dari Anda dan memberitahu teman-teman mereka. 6. Buat daftar 3 cara Anda bisa menarik prospek yang lebih banyak dan lebih berkualitas dari kegiatan pemasaran dan periklanan Anda. 7. Buat daftar 3 cara Anda bisa melakukan lebih banyak penjualan kepada prospek yang Anda tarik atau Anda bisa menarik prospek yang lebih banyak dan lebih baik. Oke teman-teman, demikian untuk bab 10-nya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di bab 11. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.